Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para saudara-saudara sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kualitas puasa kita tahun ini di atas kualitas puasa kita tahun kemarin. Para hadirin, secara umum kita ini orang Islam sudah tahulah apa artinya istiqomah, itu sudah tahu. Bisa diterjemahkan ya meskipun agak kurang pas dengan kata-kata seperti konsisten, pantang mundur, gigih, ulet, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Dan kalau memang itu kata-kata itu benar untuk memberikan makna kepada istilah istiqomah, maka sesungguhnya kualitas-kualitas yang saya sebutkan tadi itu kan pilarnya kehidupan secara umum. Tidak ada prestasi kehidupan ini yang bisa dicapai tanpa kegigihan, tanpa pantang mundur, tanpa jatuh bangun dan bangkit lagi. Tanpa ini tidak ada kehidupan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan saja pelajari biografinya orang-orang pinter, baik orang-orang politik, orang-orang ekonomi, orang-orang produsen mobil dan lain sebagainya. Mereka pasti mengalami suatu masa di mana mereka itu ditantang mau terus apa berhenti karena ada halangan seperti ini, dan mereka memutuskan untuk terus. Maka dari itu ada prestasi-prestasi besar dalam sejarah kita yang diukir oleh orang-orang yang bisa menerapkan istiqomah. Kemudian di dalam Islam istilah istiqomah itu kemudian mendapatkan makna ganda, baik dia itu sebagai prestasi di dunia maupun prestasi di akhirat. Keduanya itu dijadikan satu dalam terma atau dalam istilah istiqomah tadi itu. Nah, ketika kita itu masuk dalam bulan Ramadan, kita baru sadar bahwa kita ini ternyata telah diberikan tugas yang berat. Puasa itu, siapa yang ngomong puasa itu enteng dan ringan? Gak ada. Semua orang akan merasa bahwa puasa itu berat. Baik bagi para pemula, orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, maupun orang-orang sudah Islam kawakan, itu puasa itu berat. Masih tidak bisa dihilangkan itu kecuali bagi orang-orang tertentu. Nah, kita tahu bahwa kadang-kadang kita ini lupa, disuruh sholat, ya kita sholat, tapi sudah mepet-mepet waktunya. Mepet-mepet waktunya sudah mau habis, kita baru sholat. Dan ketika Ramadan ini kayaknya kita punya semangat baru untuk ketika muadzin melafadzkan hayya 'alas shalah, dan kita pun bangkit untuk menuju asal suara itu di mana. Sudah lama Quran kita ini kita taruh di dalam almari atau di atas almari. Kemarin kita ambil kan, kita kebasi, kita hilangkan debu-debunya, kemudian kita baca, kemudian kita tadarus. Sudah setahun ini enggak pernah puasa, tiba-tiba ada kewajiban puasa. Berat enggak berat, ya harus kita laksanakan, dan kita ternyata mampu melaksanakannya puasa itu. Kemudian kita bangun malam walaupun ya tujuan utamanya karena dituntut untuk makan. Tapi kemudian kita sadar bahwa kita kan juga diberi perintah untuk bangun malam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Jawanya itu dungaren nang masjid, dungaren ngaji, dungaren poso. Dan itu dungaren-dungaren itu harus kita teruskan
pasca kita keluar dari Ramadan. Yang biasanya kita tidak pernah ngaji, mari kita teruskan ngajinya. Biasanya enggak pernah ke masjid, mari kita teruskan jamaah kita di masjid. Biasanya enggak pernah sholat malam, sholat witir kita sempatkan. Karena hanya dengan cara begini ini, kita akan diberikan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa, puasa ini sekarang memukau seluruh dunia. Kok ada manusia di seluruh lapar dan haus selama 1 bulan, mereka taat melaksanakannya, menjadi ketakjuban orang-orang zaman sekarang. Dan oleh karena itu, kita jangan mundur dari kewajiban ini, walaupun itu berat bagi kita semua. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu menaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.